Halo, semangat pagi. Jumpa lagi bersama saya, Yana Priyatna dari Yan Property Development YP di Bandung. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah di channel kita kedatangan tamu istimewa, yaitu adalah Pak Hari Afandi ya. Kayak gitu dengan terkenal sharing-sharing di Indonesia ini adalah ini ya Pak ya, how to sell property expert ya Pak ya. Oke. Tapi sebelum sebelum kita lanjut pembahasan video berikutnya, Anda bisa like, komen, subscribe video ini sehingga akhirnya ke depan bisa banyak memberikan inspirasi, motivasi dan informasi bagi banyak orang. Oke, mari kita mulai ya. Mungkin Pak Hari Afandi hampir beberapa tahun ini cukup dikenal ya, sering memberikan sharing tentang jualan properti, tentang yang saya tahu tuh cukup dikenal di Pak Hari itu katanya informasinya adalah piramida selling juga ya, ada piramida selling itu yang sering diinformasikan oleh Pak Boy itu, kayak gitu ya Pak Boy. Kemudian ya di Pontianak sendiri kami sudah berkunjung, cukup banyak juga proyek Pak Hari yang sudah the real developer, the real business gitu ya Pak ya. Tapi mungkin bisa diceritakan Pak Hari dulu awal mulanya itu masuk dunia properti kira-kira bagaimana ya Pak Hari, kira-kira dulu awal mulanya tiba-tiba awal mula masuk ke properti. Ya silakan. Masuk properti pertama dimulai dari kafling. Oh, nah, kafling. Karena sebenarnya niatnya ya hanya sampingan saja. Nah, cari sampingan. Nah, ternyata sampingannya jauh lebih besar gitu. Lebih besar bukan hanya sekedar nilainya, tapi tantangannya juga lebih besar. Waktu itu kan saya masih kerja juga. Gitu. Masih kerja di perusahaan farmasi. Perusahaan, oke. Nah, jadi ya sampai berjalan, tapi ada satu sebenarnya yang tantangan berikutnya ternyata setelah kafling. Ya, apa itu Pak? Jadi developer. Nah, gimana jadi itu, pas kebetulan rezeki saya ketemu satu guru. Ya, setelah cari-cari banyak-banyak, ternyata ada satu mentor yang saya waktu itu ada ya. Itu Mas Aryo di Ponorogo. Oh, alhamdulillah. Nah, jadi tahun 2010 informasinya. 2010. Jadi Mas Aryo dengan Mas Boy. Itu saya saking kita pengen belajarnya, kita undang untuk datang ke Pontianak. Alhamdulillah. Nah, kita booking 3 hari. Wah, gitu ya. Untuk belajar. Gitu. Alhamdulillah. Ya. Terus bagaimana tuh kisahnya jatuh bangunnya dulu pertama kali bangun developer tuh bagaimana tuh Pak Hari kira-kira dulu? Ya, namanya bisnis pasti ada up and down ya. Up and down ya. Mulai dari mana gitu kan. Nah, tapi memang yang paling berkesan properti pertama dalam mindset kita dalam modal. Nah, ternyata kan bisnis developer kan enggak semuanya fokus ke modal. Betul. Punya modal juga nggak bisa jualan juga susah. Bisa jualan nggak punya modal, nggak punya proyek kan gitu kan. Jadi ini sebenarnya menurut saya bisnis developer tuh mirip banget bisnis CEO. Event organizer gitu ya. Organizer. Jadi bagaimana sih kemampuan kita memanajemen segala macam gitu. Dan ya syukurnya kebetulan basicnya saya kan pernah di sales. Pernah sales. Nah, jadi pendekatan lebih ke sales juga, pendekatannya ke kebutuhan konsumen lah. Gitu. Jadi nggak sesuai hanya kebutuhan keinginan kita sebagai developer. Gitu. Baik. Nah, di informasi dulu waktu pas jualan kafling pun katanya hanya bermodalkan brosur berupa Excel bisa laku keras katanya dulu ya tahun 2010 itu. Nah, itu gimana ceritanya Pak Hari itu? Ya itu lucu juga sih. Ya saya bilang ya mungkin keberhasilan pertama itu kan mungkin keberuntungan. Ya kan, tapi beruntungnya artinya mungkin karena kita juga tahu walaupun brosurnya sederhana, model Excel doang. Mungkin keberuntungannya waktu itu kita udah tahu market. Jadi tapi kita nggak tahu apa itu market atau bukan gitu. Betul. Asal tebar saja. Tapi asal terbarnya sebenarnya sudah kita targeting. Cuma kita kan nggak tahu tuh apakah itu namanya market atau bukan. Jadi yang penting kita ada orang kita tawarin, nggak jemu-jemu lah. Jemu-jemu terus. Jadi sampai jadi. Padahal belum ada online dulu ya, masih offline ya dulu. Masih offline. Gitu. Tapi luar biasa ya itu sampai mungkin karena ada basic sales itu ya Pak. Jadi jualannya banyak kaflingnya itu. Betul. Sampai biasanya sih kalau launching produk. Ya paling lama sebulan.
30 hari, ya kurang lebih 20 hari pernah sold out gitu. Berapa unit tuh kira-kira? 60, 80. Biasa. Nah, kemarin ya ada beberapa yang tahun lalu tuh terbaru 400 unit itu dalam waktu 3 bulan. Wah. Ya tapi jangan ditiru ya. Ya, boleh tiru semangatnya. Semangat. Tapi harus tiru, harus yang nggak boleh ditiru tuh kita harus banyak belajar ilmu. Sebanyak ilmu dulu. Ya, harus banyak belajar. Jangan nggak boleh dengan 400 unit kayaknya menggiurkan. Betul. Nah, tapi ada prosesnya. Kan ada prosesnya. Sejarah, ada perjuangannya juga ya, Pak. Kayak gitu. Itu di harga berapa Pak dulu kaflingnya, Pak? Belasan sih. Belasan juta. 18 juta, 20 juta gitu kan. Jadi cukup terjangkau, mungkin harga mentahnya murah, tapi marketnya besar juga di sana ya. Besar. Nah, apa yang memutuskan Pak Hari Afandi tiba-tiba ingin masuk ke dunia developer properti, bangun rumah, dan sampai membooking Pak Aryo Diponegoro itu gimana itu? Kenapa itu kira-kira? Jadi kafling itu mulai 2009. Iya. Kita kan mutasi kan lumayan ya. Karena revenue-nya kan banyak. Ya, betul. Artinya ya namanya kalau di kafling waktu itu satu bulan kan orang nyicil anggaplah 700.000 ya. 500.000 sampai 700.000. Kalau dikalikan ada 200 kafling kan? Ya. Lumayan gede juga tiap bulan kan? Betul. Nah, masalahnya ternyata kaflingan itu ya sebutannya itu kan bukan developer. Masih nggak keren gitu. Masih pedagang gitu ya? Bukan. Atau disebutnya tukang kafling kan? Tukang kafling. Flipper gitu atau tukang kafling lah ya. Gitu. Jadi nggak ada istilahnya kafling itu developer kan nggak ada. Tapi kata developer kan kita selalu tuh pengen gitu ya. Cita-cita gitu ya. Walaupun 2 unit kan tetap developer kan. Betul. Nah, jadi ya semangat tadi lah buat kita pengen jadi developer. Pengen bantu orang juga. Dari bantu diri sendiri. Gitu. betul. Alhamdulillah. Nah, pada perjalanannya ada informasi juga Bapak juga pernah mengalami mungkin ketipu gitu ya, mungkin ya, atau lahan yang dibeli ternyata mungkin apakah legalnya atau pokoknya mengalami kerugian ya. Nah, itu dulu bisa diceritakan nggak bagaimana itu kok bisa merugi dan bangkitnya kembali tuh bagaimana sampai sekarang itu kenceng tuh larinya itu kira-kira. Namanya bisnis pasti ada risiko ya. Betul. Jadi waktu itu ya kita pernah satu dua transaksi. Kita beli dengan cara yang benar. Betul. Lewat proses yang benar. Betul. Tapi namanya tanah ini kan kita nggak pernah tahu ya. Ternyata masih ada saja celah. Betul. Nah, waktu itu kita beli lahan untuk kafling. Dan ternyata udah dikaflingkan, ternyata tanahnya masalah. Itu ya harus ganti rugi kurang lebih 3 miliar lebih. Udah 3 miliar lebih ganti, masalahnya yang kita beli tanah juga orangnya nggak ada. Ya nggak tahu kemana. Tapi pada akhirnya selesai juga. Gitu. Tapi penuh dengan perjuangan lah ya. Gitu. Oke. Terus kira-kira kunci sukses atau pesan Pak Hari Afandi ke anak muda nih, kan yang saya tahu Pak Hari Afandi itu cukup rapih ya proyeknya di Pontianak, ada terbukti banyak ratusan gitu. Nah, itu apa kunci suksesnya menurut Pak Hari ke Pak Hari sendiri gitu kira-kira? Apa disiplin kah atau apa gitu mungkin kira-kira? Kok bisa sukses gitu banyak proyeknya? Pertama akrab dengan kebutuhan konsumen. Jadi kita harus pasang telinga kuat-kuat, rasa kuat-kuat, pikiran kuat-kuat untuk menyerap apa sih kebutuhan konsumen. Kalau udah tahu banyak kebutuhan konsumen, ya tinggal delivery saja kan. Betul. Kita nggak perlu repot-repot menciptakan produk ideal sebetulnya. Yang penting marketnya ada, kita delivery. Itu tahap pertama. Ya tahap kedua, ya kalau bisa kita jadi diri sendiri aja. Gitu, nggak perlu terlalu ya semua berproses lah. Tapi yang penting sih kita jadi diri sendiri lah. Gitu. Jadi percaya aja sama apa yang kita inginkan. Karena kan mimpi kita boleh setinggi mungkin. Ya cara capai kita juga harusnya setinggi mungkin kan gitu. Ya selaras lah. Yang penting jadi diri sendiri. Betul. Terus ini yang unik di masa pandemi ini Pak Hari ini malah jadi membuat create crowd ya. Jadi di proyeknya itu depannya itu ada kafe, rumah makan, ada kebun atau bersawah atau ada coffee. Itu mindsetnya atau filosofinya bagaimana tuh bisa dari properti tiba-tiba lari ke F&B juga dan malah create crowd seperti itu Pak kira-kira Pak Hari? Apa itu? Gimana? Waktu yang bulan September masih Anda datang ya? Betul ya, yang Kencana itu ya. Kampung Kencana ya? Iya betul, Kampung Kencana. Ya sebenarnya itu terinspirasi ya ketika selama COVID sih. Jadi kan sebenarnya bangunan itu kan di atas tanah itu kan kita mau bangunin ruko sebenarnya. Betul. Tapi
karena pas di COVID, Ya. hikmahnya saya juga stay lama di perumahan itu, di villa itu. Betul. Pikir-pikir apa yang mau dikerjain gitu. Ya. Kalau ini dibangunin ruko, ya ini bisa berantakan, siapa yang mau beli kan, di zamannya susah. Betul. Saya pikir udahlah buat tempat nongkrong aja deh. Itu juga terinspirasi dari anak-anak. Ya. Jadi begitu dibuat. Nah, hanya rezekinya sekali lagi bagus ya. Ya, alhamdulillah. Sekali lagi saya yakin dan percaya teman-teman tim itu beruntung. Ya, baik. Buat tempat yang dulu bilang jauh sekarang jadi dekat. Alhamdulillah. Ternyata berpikir sederhana tadi, buat ekosistem tuh jadi. Oh, oke. Yang tadinya nggak kelirik, Betul, akhirnya orang datang banyak. Akhirnya datang banyak itu menimbulkan impact buat penjualan. Oh, Gitu ya, puji Tuhan sih teman-teman sales pun jadi lebih gampang jualannya. Gampang. Karena dulu kan dibilang jauh. Ya. Sekarang wah kok dekat ya, gitu. Kok lengkap ya, gitu. Ada bayar organik gitu datang ya. Ya, Kayak gitu ke situ juga sambil lihat-lihat ya. Iya, sambil lihat gitu. Jadi ya jujur sih selama pandemi justru penjualan malah meningkat. Oh. Karena orang datang dengan sendirinya gitu. Oh, organik itu ya Pak ya? Organik. Oke. Gitu. Mungkin Pak Hari ada pesan bagi anak muda atau ya developer kelas menengah di seluruh Indonesia yang berjuang nih di saat pandemi, kadang mungkin cash flow juga kan sekarang ada yang kembang kempis. Mungkin kira-kira ada pesan biar tetap survive gitu Pak Hari, apa nih kira-kira? Selama pandemi ini memang banyak mengubah cara ya. Banyak mengubah cara kita dalam melihat apapun. Betul. Ada 3 sih responnya. Oke. Yang pertama, apakah kita boleh milih belajar ya sebagai respon. Iya. Tapi belajar yang membuat kita mencari jalan keluar. Atau kita juga boleh tidak belajar, tapi kita makin ke dalam, lihat apa sih yang terjadi di dalam usaha kita. Nah, yang ketiga ya kadang mungkin harus masa bodoh kali ya, supaya apa? Supaya kita tetap on the track. Sambil ya kita kaji apa yang harus kita fix cost, harus kita makin pintar ya. Fix cost kita buang, mana yang kita sederhanakan, kita efisien, mana yang overhead terlalu besar kita kecilkan. Tapi kita kepada hal-hal yang positif, contohnya kayak perbanyak sales, produksi kita belajar timeline produksi. Betul Pak, betul. Itu diatur dengan baik gitu. Ini ada kesempatan di masa pandemi untuk belajar lebih banyak. Tapi jangan terlalu khawatir. Oke, baik. Gitu. Karena kalau kita yang percaya Tuhan, tentu kan rezeki ada di atas. Di masa apapun, tetap ada rezekinya. Gitu. Nggak boleh terlalu khawatir. Yang penting itu. Terus satu lagi mungkin perencanaan terakhir, yang saya tahu Pak Hari itu mungkin kultur di Pontianak juga mungkin ya. Etos kerjanya itu sungguh luar biasa menurut saya ya. Sampai jam 1 malam, kadang tidur jam 3 malam, tapi pagi-pagi sudah antar anak. Itu bagaimana nih sebagai anak muda, kita biar bisa semangat seperti Ko Hari ini, itu gimana tuh biar nggak suka kadang kita tuh mut-mutan gitu ya, baper gitu. Nah itu gimana itu Pak Hari? Saya menyaksikan sendiri itu Pak Hari tuh jam 1 tuh masih belum beres, bahkan tidur mungkin jam 3, jam 2. Pagi-pagi masih bisa antar anak lagi dan luar biasa. Itu gimana tuh pesan kunci suksesnya Pak Hari itu? Itu luar biasa tuh. Aduh. Saya juga masih muda ya. Masih muda. Ya bagi yang lebih muda gitu ya. Lebih muda lagi ya. Gini sih sebenarnya. Ya kalau kita nikmatin kayaknya nggak ada pekerjaan yang berat ya. Dalam perjalanan hidup kan 24 jam. Betul. Saya punya cerita sederhana ya, semoga menjadi bekal buat yang teman-teman yang belum pernah dengar ini ya. Jadi ada satu keluarga, mungkin dia anggap sebutnya keluarga A ya, satu lagi keluarga B. Yang satu melihat waktu itu 24 jam. Sama yang B juga lihat 24 jam. Tapi bedanya ternyata ada bedanya. Di dalam 24 jam tersebut kan ada jam kerja, jam istirahat ya kan? Ada jam kerja, jam ibadah, jam istirahat. Nah, yang keluarga B ternyata dia melihat semuanya waktu itu adalah berkat. Baik. Tidak ada jam istirahat, tidak ada jam makan, tidak ada jam ibadah. Semua adalah berkat. Betul. Jadi akhirnya dia ilhami. Setiap detiknya itu begitu berharga. Betul. Nah, mungkin sama-sama menjalankan waktu 24 jam. Tapi value dari 24 jam tersebut yang beda. Antara keluarga A dan keluarga B. Saya merasa sayang aja sih. Dan
dan sama sekali tidak terpaksa, bukan karena terpaksa harus bangun pagi atau pulang malam, enggak. Karena memang enjoy. Menikmati ya. Menikmati, kira-kira begitu sih. Luar biasa. Wah, ini inspirasi juga ya. Jadi semua waktu itu 24 jam itu berkat juga ya. Jadi mau jam berapapun ya kita nikmati, kita enjoy, dan kita berbuat yang berarti dan bermanfaat gitu ya Pak ya. Seperti itu. Wah, ini luar biasa nih bagi anak muda nih ya. Oke, terima kasih Pak Hari. Mudah-mudahan insight-nya, sharing-nya bisa bermanfaat dan bisa membangkitkan juga nih para developer kelas menengah atau kelas yang sudah besar juga atau yang baru mulai juga di Indonesia, dan bisa banyak lagi menginspirasi dan memotivasi bagi semuanya Pak Hari ya. Saya juga masih belajar, sama-sama belajar ya. Oke, rekan-rekan, terima kasih. Itulah sharing dari Pak Hari Affandi. Dengan terkenalnya juga beliau di Indonesia suka sharing juga gitu ya, dan alhamdulillah proyeknya rapi ya, cukup terbukti di Pontianak banyak gitu, ratusan ya. Ya mudah-mudahan kita juga bisa mengarah ke sana dan bisa menginspirasi bagi kita semuanya ya. Saya Yana Priyatna, saya senang belajar dan saya senang mencari ilmu ya, dan kemudian saya senang sharing juga. Salam sukses luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Pak Hari. Thank you.